Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang gini, saya menemukan sebuah artikel. Pokoknya bagus banget deh. Tapi sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Nah, pasti teman-teman lihat ada yang beda di backgroundnya karena ini memang saya lagi tidak di studio. Saya syutingnya dadaan karena saya menemukan artikel bagus. Sebentar, saya turun dulu kameranya. Ini syuting dadaan, jadi tempatnya seadanya dan ini pencahayaannya pun kurang bagus. Saya hanya memakai lampu HP dan untuk menerang ini. Nah, ini saya menemukan artikel bagus. Ini yang ingin saya share ke teman-teman. Dan ini di artikelnya. Ting. Nah, orang ini dia kok saya nggak tahu dari mana ya, kurang tahu pasti. Tapi sepertinya kok dia dari bahasanya dia dari Spanyol. Nah, orang ini tuh dia adalah seorang seniman tato, tapi dia di dalam penjara dan memakai alat seadanya. Dia hanya memakai alat, kalau di sini bilangnya alat rakitan, alat yang hanya buatan sendiri yang dari dinamo, terus dibikin pakai isi pulpen dan lain-lain. Tapi coba lihat hasilnya. Ini saya share hasilnya gila banget, hasilnya memang seperti seniman tato kelas profesional, bahkan itu melebihi karya-karya orang-orang yang sudah memakai alat tato profesional. Orang ini dia memakai peralatan seadanya yang hanya buatan dia sendiri, karena kan di penjara nggak mungkin tahu bisa belanja alat tato secara profesional. Jadi ya mohon maaf kalau proses pembuatannya ini tidak sesuai SOP. Tapi yang saya lihat ini adalah bukan SOP-nya, tapi dari hasil gambarnya. Hasil gambarnya walaupun dia di dalam penjara dan memakai alat seadanya, itu hasilnya luar biasa bagus, bahkan bisa bersaing dengan para seniman tato yang profesional. Nah, ini membuktikan bahwa yang sering saya bicarakan, bahwa alat itu hanya faktor pendukung saja. Jadi sebagus apapun alatmu, kalau skillmu tidak ada, maka tatomu tidak akan bisa bagus. Jadi dalam membuat tato itu bukan seberapa mahal mesinnya, bukan seberapa mahal peralatannya, tetapi seberapa menguasai kalian skill-skill teknik membuat tato. Jadi yang utama adalah skill dan teknik. Makanya mungkin orang kalau hanya membeli alat tato itu mudah dan gampang dan mungkin terjangkau murah. Tapi yang mahal itu perlu diingat adalah ilmunya, tekniknya itu nggak dijual bebas. Teman-teman nggak akan bisa menemukan orang yang menjual teknik atau ilmu secara bebas. Itu harus kalian dapatkan dengan ikut kursus atau belajar ke orang-orang yang tidak semua mau membagikan ilmunya secara cuma-cuma. Bahkan tidak semua orang mau memberikan ilmunya walaupun kalian sanggup membayar. Kalaupun kalian mau membayar berapapun biayanya, tapi kalau orang itu nggak mau memberikan, mau apa? Nggak bisa kan? Jadi yang pertama itu adalah faktor ilmu, skill, dan teknik. Nah, kalau kalian sudah menguasai tekniknya, skillnya dalam mentato, entah itu skill menggambar dan mentato, maka kalian hanya dengan menggunakan alat apa aja itu bisa membuat tato dengan baik dan benar, bisa membuat tato bagus. Jadi kuncinya adalah di teknik dan skill. Makanya yang mahal itu bukan peralatan tatonya, tapi yang mahal itu adalah ilmunya. Kalau kalian sudah menguasai ilmunya, pasti tato kalian akan bagus walaupun kalian menggunakan alat apapun. Dan itu buktinya, itu contoh nyata, bukti real bahwa alat itu hanya faktor pendukung. Kalau kalian punya budget lebih atau punya duit banyak, beli alat bagus gak apa-apa, tapi utamakan skill. Jadi kalau saya menyarankan teman-teman, jangan selalu melulu menyalahkan peralatan tato atau mesin tato. Tapi jika tato kalian kurang puas, itu asahlah skillnya. Carilah ilmu. Kadang orang kebalik, dia mengutamakan barang, tapi untuk ilmu dan skill dia meremehkan. Aku bisa tanya, aku bisa nyoba sendiri dan lain. Padahal ada beberapa teknik yang itu kalian tidak akan bisa tahu kalau kalian tidak langsung belajar ke seniman tato. Mungkin kalau untuk
teknik dasar sih gampang, tapi ada teknik yang sebenarnya itu simpel tapi itu sangat berpengaruh dalam membuat tato. Jadi bukan mesinnya, bukan alatnya, tapi skill yang nomor satu. Banyak orang meremehkan, aku beli alat aja lah yang paling murah, atau beli di sini, di situ, dia mungkin harganya jauh lebih murah, tapi kalian tidak mendapatkan ilmu di situ. Makanya ilmu itu nomor satu. Jadi saya menyarankan teman-teman, asahlah ilmu kalian dulu, asahlah skill kalian dulu, baru kalian untuk melengkapi peralatan yang lebih baik itu yang nomor kesekian. Jadi yang utama adalah skill dan teknik. Kalau skill dan teknik sudah menguasai, itu mbok kalian mau pakai alat apa aja udah bagus. Jadi memang alat yang mahal itu berpengaruh, tapi kalau skill kalian juga bagus. Percuma kalian memakai alat yang mahal, tapi kalau skill kalian tidak bagus, itu juga tidak maksimal. Kalian tidak bisa cara pakainya. Jadi jika skill kalian bagus, ditambah alat kalian bagus, jadinya luar biasa. Tapi kalau kalian mesinnya bagus, skillnya kalian nggak ada, maka ya akan sia-sia, sama aja buang-buang duit. Tapi kalau skill ada, alatnya biasa aja, tidak bagus, itu tetap hasilnya maksimal. Karena sekali lagi, yang utama itu adalah skillnya, adalah tekniknya. Ketika kalian alat tato kan hanya sebagai perantara. Contohnya kayak mesin tato. Mesin tato tuh kalau kita lihat fungsinya apa sih? Mesin tato itu hanya fungsinya adalah untuk alat yang untuk menggerakkan jarum naik turun. Itu aja. Masalah dia mau pakai koil lilitan mana, mau dinamo buatan mana, kan intinya adalah faktornya dia fungsinya adalah menaik turunkan jarum. Ya kan? Fungsinya itu. Kalau kalian bisa menguasai gambar, itu alat itu tidak terlalu penting. Kalian tidak akan terlalu ketergantungan dengan alat. Makanya yang kita lihat fungsinya. Alat tato itu adalah penggerak jarum naik turun. Makanya orang itu bikin mesin yang penting bisa untuk menggerakkan jarum. Nah, lalu selanjutnya dia hanya mengasah skillnya, karena emang skill dia udah bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, yang utama dalam mentato atau seni apapun adalah skillnya, adalah tekniknya. Bukan tentang alat, bukan tentang seberapa mahal alatmu, seberapa bagus alatmu, tapi nggak punya skill. Buat apa kalian gaya-gayaan pamer alat tato mahal tapi skill kalian kurang? Jadi yang utama adalah skill. Yang mahal itu adalah skill dan ilmu. Kalian akan sangat mahal sekali jika memang ingin belajar mengasah ilmu kalian di dunia tato. Itu mahal dan itu selain mahal tidak mudah ditemui. Tidak sembarang orang bisa memberikan ilmunya secara maksimal. Bahkan kalaupun ada orang yang mengajarkan, biasanya mereka tekniknya tidak akan dikeluarkan semua. Jadi kalian kalau ingin mencari mentor atau guru, lihatlah dia jam terbangnya dan hasilnya. Jadi itu agak susah memang ketika kalian mencari ilmu atau teknik. Sama kayak saya juga dulu mengalami kesulitan dalam mencari mentor atau guru. Makanya itu kenapa saya membuatkan video-video tentang teknik mentato, karena saya berasa pribadi kesulitan cari mentor, maka saya ingin membagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti saya cantumkan ya video dan foto-fotonya si artis tersebut. Saya lupa sih namanya siapa, tapi dia sepertinya lagi ada di Spanyol, terus ada di penjara di Spanyol, dan hasil karyanya gila, bagus betul, sampai dia masuk koran kok. Nanti saya cantumkan semua ya di video. Jadi info ini yang saya sampaikan teman-teman bermaksud adalah agar teman-teman lebih mengutamakan skill daripada alat. Kalaupun ada kendala di dunia mentato, jangan salahkan alatnya, tapi salahkanlah kalian sendiri. Berarti itu tandanya skill kalian masih kurang mumpuni, masih perlu diasah lagi. Jangan gampang menyerah. Utamakan skill, utamakan ilmu, utamakan teknik. Baru nomor sekian itu peralatan jika kalian sudah mampu. Jadi itu aja teman-teman. Oh iya, banyak juga yang bilang, Mas kok jarang upload video tato, malah sering vlog makanan. Ya karena saya sudah terlalu banyak bikin video tentang tato sampai bingung mau bikin konten apa, karena hampir semua ilmu sudah saya buatkan videonya. Jadi kalau teman-teman yang pendatang baru bisa lihat channel saya, itu banyak banget yang ilmu-ilmu teknik tentang tato, dilihat. Nah nanti saya kan tetap tidak berhenti membuat konten video tentang tato, tetap akan saya buat, tapi saya masih mencari inspirasi, mencari konten apa yang ingin saya buat. Kayak tadi saya dapat
informasi itu langsung saya buatkan video, enggak lah nanti kalau besok lupa. Jadi seperti itu, saya tidak terus berubah aliran ke kuliner itu hanya untuk selingan aja, biar saya sering upload, tidak terlalu lama uploadnya. Tapi tentang tato pasti akan saya selalu buatkan video, tapi mungkin tidak sesering kuliner karena itu saya bingung memikir kontennya. Kenapa nggak bikin konten time lapse Mas? Nah, kadang tidak semua customer itu mau didokumentasikan teman-teman. Jadi ya kita harus menurut ke customer, karena kan customer membayar saya. Jadi saya harus mengerjakan secara profesional. Kalau si customer itu tidak ingin dipublikasikan atau tidak ingin direkam, ya saya tidak akan merekamnya. Atau saya juga tidak mau semua tato saya rekam. Jadi yang misalkan cuma tulisan atau nggak akan saya rekam. Yang saya rekam itu biasanya yang gambar-gambar yang menurut saya, wah ini memang harus dipublikasikan. Jadi tidak semua gambar mau saya publikasikan, biar juga bisa buat pembelajaran ke teman-teman, biar tahu tekniknya seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk vlog pribadi saya belum tertarik karena kehidupan saya tidak terlalu monoton. Kehidupan saya itu terlalu monoton, tidak yang berbeda. Jadi kalau saya buatkan video vlog sehari-hari nanti malah bosen kerja saya cuma itu aja. Jadi kalau untuk vlog pribadi belum tertarik karena kehidupan saya monoton, tidak terlalu menarik kehidupan saya untuk dipertontonkan. Jadi makanya saya lari ke kuliner karena saya sering jajan. Jadi ya sekalian bikin konten gitu biar uploadannya nggak kosong. Jadi begitu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa selalu bersemangat dalam membuat konten video berhubungan dengan tato dan sebagainya. Oh ya, jangan lupa komen aja kalian ingin buatkan video tato seperti apa. Tapi sebelumnya tonton dulu video saya sebelumnya. Kalau ada teknik yang belum pernah saya ajarkan, maka akan saya ajarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.